Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum anak-anak hebat. Ketemu lagi sama Bunda Miftah. Yeay, sudah Sabtu aja, weekend ceria. Maaf ya kalau Bunda cekukan, sudah minum padahal. Oke, abaikan ya anak-anak hebat. Oke, kemarin hari Jumat. Sudah dipotong belum kukunya? Yuk. Karena sekarang kan sentra ya, jadi nggak setiap hari ketemu bunda-bundanya maksudnya, bunda wali kelasnya maksudnya. Jadi nggak bisa ngecek ya. Kemarin hari Jumat waktunya kukunya dipotong yang panjang. Sekarang dicek yang kukunya panjang dipotong dan ditunjukkan ke bunda. Saya sudah potong kuku bunda, gitu ya. Oke. Hari ini tugas daringnya adalah menyiapkan buku bahasa sama buku kognitif. Temanya masih sama, alat-alat komunikasi. Kemarin anak-anak sudah banyak yang menyebutkan alat komunikasi, tapi masih banyak yang dibantu sama orang tua. Lebih baik dihafalkan, orang cuma 7 aja. Alat-alat komunikasi, televisi, radio, handphone, komputer, surat, kentongan, apa lagi? Majalah. Gitu aja, nggak usah dibantu. Tak hafalkan sendiri, Bu. Terus anak-anak menyebutkan, gitu ya. Oke, karena temanya masih sama, jadi anak-anak sekarang membuka buku bahasa halaman 26. Di sini ada alat komunikasi juga, karena di sini ada televisi, ada radio, ada majalah. Di sini ada tulisan yang belum ditebali. Nanti tugas anak-anak adalah menebali tulisannya. Ini ya. Televisi di atas meja, telepon di sampingnya meja, majalah di bawahnya meja. Jadi peran utamanya adalah meja. Dan di sini menunjukkan letak-letak alat komunikasi itu ada di sebelah mana saja, seperti itu. Ya. Ini mudah sekali nih. Jadi anak-anak menyebutkan posisinya ada di mana letaknya ini. Jadi kalau disuruh ibu, jadi biar tahu. Ambil no kedokan kukune nang daleme laci sing nomor 2. Macam-macam ya. Ambilnya potongan kuku di atas lemari sing warna biru. Gitu. Jadi anak-anak harus tahu letak posisinya. Jadi biar tambah pinter. Oke, kalau sudah ditebali diwarnai. Ini tugas yang pertama. Tugas yang potong kuku itu juga tugas ya, itu selingan. Sekarang tugas yang kedua, anak-anak menyiapkan buku kognitif. Di sini juga ada alat-alat komunikasi, ada televisi, koran, majalah, surat, telepon, sama radio. Tugasnya anak-anak adalah memberi tanda sesuai dengan perintahnya. Di sini ya, dilihat. Beri tanda lingkaran di dalam kotak ini ya. Nanti anak-anak memberi tanda lingkaran alat komunikasi yang bisa dilihat. Yang bisa dilihat apa saja? Majalah, koran, bisa dilihat ya. Nggak bisa didengarkan, dia nggak ada suaranya, nggak mengeluarkan suara. Ya, hanya bisa dilihat, dibaca. Berarti mana yang beri tanda lingkaran? Ini ya, koran sama majalah. Sekarang beri tanda segitiga yang bisa didengar. Yang bisa didengar mana? Radio. Radio bisa didengarkan. Nggak bisa dilihat, nggak ada gambarnya, nggak keluar gambarnya. Orangnya yang ngomong nggak kelihatan, cuma dengar suaranya saja. Ya, sama telepon juga gitu. Ini jarang memang sudah yang punya ya. Ini zaman dulu. Kalau sekarang sudah punya handphone semuanya ya. Kalau telepon gini nih dulu itu ini mengeluarkan suara. Kita bisa ngobrol dengan orang lain, dengan saudara yang jauh, seperti itu. Kalau zaman sekarang
pakai handphone, bisa video call, bisa melihat dan mendengarkan. Jadi sama kayak televisi. Tapi karena di gambar ini bukan handphone, adanya telepon, jadi telepon ini sama kayak radio, hanya bisa didengarkan. Dan memberi tanda kotak yang bisa dibaca. Yang bisa dibaca berarti bukan tadi ya koran sama majalah yang bisa dibaca. Yang bisa dilihat itu televisi. Jadi televisinya diberi tanda lingkaran, dan yang bisa didengar ini radio sama telepon diberi tanda segitiga, majalah, koran dan surat diberi tanda kotak. Ya begini nih Bunda ini kalau kelewat membacanya. Maaf ya, punten. Oke, itu 2 tugas dari Bunda. Jadi itu tadi macam-macam alat komunikasi, dan alat komunikasi itu ada yang bisa dilihat dan didengarkan, ada yang hanya bisa dilihat, dibaca, ada yang hanya bisa didengarkan. Ya. Bunda, surat itu apa sih? Karena anak-anak sekarang ini nggak ada yang nulis surat ya. Jadi nggak tahu surat itu sama alat komunikasi. Jadi untuk ngobrol dengan seseorang, siapapun itu, entah keluarga, orang lain, siapa saja, zaman dulu itu pakai surat kalau nanyain kabar, nggak ada telepon, jadi nggak tahu. Kalau kita mau datang langsung ke sana kan waktu, uang, tenaga, semuanya ya. Tapi kalau pakai surat tinggal nulis, Assalamualaikum, gimana kabarnya nenek, terus nanti dikirim. Itu bayarnya pakai apa? Semua pakai bayar loh ya. Bayarnya pakai apa? Pakai perangko. Jadi anak-anak harus beli perangko, nanti ditempel di amplop, suratnya dimasukkan ke dalam amplop, baru nanti dikirim sama namanya Pak Pos. Pak Pos itu tugasnya mengirim surat kemana saja. Surat itu akan dikirim sama Pak Pos. Mau jauh, mau dekat, mau di mana saja yang ngirim Pak Pos, karena itu tugasnya Pak Pos zaman dulu. Kalau sekarang sudah pakai HP, nggak pakai nulis-nulis surat. Tapi masih ada sebagian yang masih nulis surat, nggak semuanya, masih ada ya. Masih nulis surat, masih ada. Pak Pos masih bekerja juga. Tambah sekarang bisa ngirim paket, ngirim barang, ngirim semuanya, nggak hanya surat. Wah, keren ya. Semakin zaman semakin maju. Jadi anak-anak harus semakin pintar biar bisa ngikuti zaman. Jadi anak juga bisa membuat kreativitas, inovasi seperti itu. Jadi anak-anak harus tambah pintar, semakin rajin belajar gitu ya anak hebat ya. Bunda selalu mengingatkan kalau belajar itu nggak hanya ngerjakan tugas dari Bunda, habis ngerjakan 2 tugas Bunda ini terus sudah selesai, no, jangan ya. Belajar itu banyak sekali, apa saja, belajar menggambar, mewarnai, menulis, belajar berbicara apa Bunda? Berbicara kayak di depan orang banyak kan, biasanya anak-anak itu malu ya kan, sembunyi-sembunyi di belakang ibunya kayak gitu. Belajar ngomong gak apa-apa, nyanyi juga gak apa-apa. Anak-anak harus berani tampil di depan. Misalnya punya kakaknya ada 3 atau 4 atau 2, Kak dengerin ya aku mau nyanyi balonku. Kakaknya yang dengerin, harus berani, nggak usah malu ya. Oke, pokoknya kita harus menunjukkan bakat-bakat kita, entah jadi apa. Yang penting kita mengasah dari kecil ya. Terus belajar itu ya nggak hanya buku-buku aja, enggak. Ada ibunya di dapur, ikut nimbrung. Ibunya lagi pegang apa, tanya, Bu itu sayur apa? Bu itu mau dimasak apa? Masa anak-anak setiap ditanya Bunda makan apa? Nggak ada yang tahu sayur apa, masak apa, enggak. Telur, kecap, masa iya setiap hari kayak gitu? Ibunya nggak pernah masak.
Tanya ibunya, oh masak sayur sop, sayur lodeh, isinya apa aja? Tanya sama ibunya, biar tahu. Pokoknya anak-anak yang kritis, yang banyak tanya. Oke? Itu ya anak hebat ya, itu tugas hari Sabtu. Tetap semangat, sebentar lagi puasa, jaga kesehatan ya. Masih kecil bunda, gak apa-apa ikut puasa duhur. Ya? Oke, assalamualaikum.